Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baladpora. Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sani Arisma Cipta Perdana Irsya. Saat ini sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman dari Pak Kadispora yang pertama nih. Dan dilanjutkan beliau juga akan menyampaikan sedikit ulasan atau pembahasan mengenai pembangunan olahraga yang ideal saat ini. Baiklah, saya akan mengundang bintang tamu kita sekaligus memperkenalkan beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Amung Makmun MPD. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, yang pertama saat ini kegiatan sehari-hari Bapak apa saja Pak? Baik, terima kasih. Saya kembali dari Kemenpora tahun 2016, saya kembali ke kampus. Sejak tahun 2017 saya diamanahi sebagai Ketua Program Magister dan Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang sudah periode kedua. Periode pertama 2017-2021 dan 2022 sekarang sampai 2024 yang akan datang. Oke, ya selanjutnya saya juga memperkenalkan bahwa narasumber kita ini, Prof. Amung ini adalah sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang pertama sejak tahun 2029 waktu itu ya Prof? 2008 sampai dengan 2011. Nah selanjutnya ini pertanyaan pertama Pak, langsung aja nih. Menurut Bapak, apa perbedaan Dispora Jabar saat ini dengan Disorda Jabar pada saat itu gitu, pada saat Bapak menjadi Kadisorda atau jadi kepala dinasnya? Silakan Pak. Oke, yang jelas saya terharu, saya gembira perkembangan yang ada karena pada awalnya Disorda ya, Dinas Olahraga dulu namanya, Dinas Olahraga tahun 2008 saya diangkat pada bulan Oktober pada waktu itu. Kemudian selesai saya tahun 2011, 3 tahun berkantor di Jalan Rajiman bersatu dengan Dinas Pendidikan. Pada saat itu sulit dihindari karena memang sebagai dinas baru ya kita harus menerima gitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dan diberikan kesempatan untuk menerjemahkan lebih lanjut rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah nasional, saya menyusun Rensa, di antaranya kebetulan saya rumahnya di Jalan Arca Manik ya, di situ sering kali kesini dan main golf. Di ini ada tanah yang kosong, yaitu yang 15 hektar itu ya, ini sering dipakai pacuan kuda ya, kuda, tapi kurang terpelihara dengan baik dan ada peluang untuk dikembangkan. Ternyata ini adalah aset pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian didesain demikian rupa, diusulkan, dan luar biasanya itu Pak Gubernur sangat appreciate dengan konsep itu dan juga DPRD sangat mendukung. Dan saya melihat sekarang luar biasa, ini adalah yang terbesar untuk kantor dinas pemuda dan olahraga di Indonesia, Jawa Barat, yang terintegrasi. Walaupun mungkin dari 15 hektar dulu saya dapat dikatakan sedikit berdosa karena harapan Pak Gubernur itu kenapa Pak Amung tidak semuanya 65 hektar gitu ya. Dengan sisanya yang kenapa? Nah, dalam arti kata Pak bertahap. Saya bilang sekarang yang sudah cukup memukau dan saya sangat terharu melihat spot Jabar berdiri di mana kantor dinas olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga ini ada. Kemudian baru saja saya dipoto dari atas melihat lapangan, luar biasa. Kemudian tantangan yang 60 hektar lagi, mangga tadi saya siap untuk menjadi bagian supporting agar itu spot-spot Jabar menjadi betul-betul 65 hektar. Mangga. Amin. Amin, terima kasih. Nah Pak, sedikit lagi bisa tolong ceritakan Pak, saat itu pada saat Bapak jadi Kadis nih, tolong ceritakan pengalaman pahit dan manisnya sedikit aja Pak, sebagai sharing pengalaman dari Bapak pada saat menjabat Kadisorda dulu gitu Pak. Ada yang manisnya tapi ada yang pahitnya juga Pak. Tentu saja yang manis itu saya mampu meyakinkan kepada Pak Gubernur yang memberikan arahan, yang mengangkat saya, meyakinkan pentingnya konsep pembangunan olahraga baik secara strukturnya ya,
kemudian fisiknya, termasuk konsepnya. Saya dari sisi strukturnya ini kan terjadi dan sangat disupport sama beliau dan DPRD juga Jawa Barat juga semuanya mensupport dan ini menjadi kekayaan tersendiri. Nah, konsepnya Jawa Barat banyak inovasi terkait dengan program. Ternyata setelah saya kembali lagi ke kampus, setelah apa yang dikonsep oleh Jawa Barat itu ada relevansinya dengan konsep yang sifatnya global. Jadi itu seiring dengan perjalanan waktu itu tentu saja harus terus dikembangkan. Rasa pahitnya memang dulu itu awal-awal ya biasa, sudah biasalah di lingkungan birokrasi, kebersihan atau kesehatan dari tata kelola organisasi itu kan menjadi perhatian semua lini gitu ya. Saya juga belajar berhubungan bagaimana dengan aparat yang memantau tugas-tugas kita terkait dengan kalau ada tindakan penyelewengan atau apa, saya hadapi dengan baik. Alhamdulillah, sering itu perasaan pahit, tapi saya bisa belajar, gitu, Pak, bisa belajar dari suatu kejadian itu, sehingga ini adalah pengalaman berharga bagi saya untuk melakukan sesuatu yang memang betul-betul memberikan makna dengan tanpa abai terhadap ketentuan yang ada. Ini belajar, itu dari sisi pahit tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi saya sebagai orang kampus ya. Ya, konon katanya Pak salah satu pengalaman pahit gitu. Tapi ini saya cuma dengar aja kabarnya Pak. Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda itu ketika memasuki ruangan di Dr. Rajiman, Jalan Dr. Rajiman, katanya belum ada kursi dengan meja gitu Pak waktu itu. Sehingga harus cari dulu gitu. Walaupun akhirnya dapat dari Dinas Pendidikan gitu, tapi kondisinya masih cukup terbatas gitu. Tapi sekarang perubahannya Bapak lihat sendiri, ini salah satu hasil dari buah pemikiran Bapak juga. Kantornya sudah megah seperti ini, fasilitas dan venue-venue olahraga yang ada di dalamnya juga sangat baik, insya Allah bisa bermanfaat terus. Nah, pesan Bapak gitu, kepada Dispora Jabar saat ini, dengan segala fasilitas yang sudah baik, harus seperti apa Pak? Pesannya dalam menjalani hari-hari ke depannya gitu Pak. Oke, baik. Yang pertama tentu saja Jawa Barat harus menginspirasi bagaimana pemerintah kabupaten kota semua di Jawa Barat berkesempatan untuk cara berpikirnya sama dengan Jawa Barat. Jadi di kantor dinas olahraga, karena sekarang ini yang jadi isu bukan lagi pembangunan olahraga, tetapi sekarang sudah pembangunan melalui olahraga. Ini satu kejadian dalam artikel diungkapkan pengalaman Korea. Korea sudah menyelaksanakan SEA Games, sudah Olympic Games, Piala sudah Dunia, sepak bola, udah segalanya ya. Tapi beliau sekarang sudah negara Korea sekarang sudah berorientasi ke pembangunan melalui olahraga. Nah, saya sebetulnya di Jawa Barat, walaupun belum ada artikel seperti itu, dalam Renstra di awal itu sudah ada. Kalau tidak salah ada sepak bola Sabah Desa, ada Minggu Bergerak, Jumat Bersih dan Sehat, kompetisi itu sebetulnya sudah rakyat, termasuk infrastruktur ini. Sebetulnya ini luar biasa dan kalau ini terus bisa dijalankan dan menjadi satu kesatuan dengan pemerintahan kabupaten kota, ini adalah satu keniscayaan yang dapat appreciate yang tinggi, sehingga bukan lagi prestasi olahraga yang sudah dicapai oleh Jawa Barat, tetapi sistem pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di Jawa Barat itu juara lahir batin lah dari sisi keterselenggaraan semuanya, bukan hanya medalinya gitu ya. Nah, di samping itu juga bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari keterlibatan dalam olahraga itu, bukan hanya perkembangan kesehatan ya, kebugaran jasmani, tapi juga menjadi lebih societal outcome. Social outcome itu adalah kemasyarakatan ya. Jadi mereka lebih bekerja sama, peduli pada yang lain, respect, kemudian disiplin, teguh pendirian. Ini nilai-nilai yang terus menjadi tantangan tersendiri yang harus dikembangkan dalam rangka pembinaan pengembangan olahraga baik secara makro maupun secara implisit. Ini tantangan bagi Pemprov Jawa Barat, dan saya melihat sesuai dengan terbitnya Perda tahun 2015 karena akan ada rencana induk pembangunan olahraga dan konsepnya mengarah ke sana. Sebetulnya Jawa Barat adalah pionir, provinsi pertama yang mengembangkan konsep pembangunan olahraga, bukan hanya melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara nasional, tapi merespon Sustainable Development Goal dengan istilah Sport for Development and Peace di bidang olahraga tahun 2015-2019. Silakan, saya percaya
2015 sampai 2030 ya SDGs itu, dan Jawa Barat sudah ada rintisan ke arah sana. Silakan ya, saya tentu saja akan senang sekali karena pernah menjadi bagian integra dari Dispora ini, dan tentu saja menjadi kebanggaan dan senang sekali apabila masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam arti luas ya. Baik, terima kasih Prof. Amung. Sekali lagi terima kasih yang pertama untuk kehadirannya, sudah berkenan hadir di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga ini. Lalu terima kasih juga selanjutnya yang kedua atas sharing pengalaman ketika menjadi Kadispora pertama, dan juga tambahan-tambahan ilmu pengetahuan terkait pembangunan olahraga yang ideal yang harus kita tempuh, yang harus kita laksanakan pada era sekarang ini hingga ke masa depan. Mudah-mudahan itu menginspirasi Pak bagi kami, khususnya para pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dan umumnya bagi masyarakat Amin. Jawa Barat. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak, dan untuk pemirsa semua jangan lupa subscribe, like dan komen video ini di YouTube, di channel YouTube Dispora Jabar. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Prof. Amung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.